Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Jakasantika. Saya mahasiswa Hukum Keluarga semester 7, kelas Kepengkuluan A dengan NIM 11730100018. Nah, kali ini saya akan memaparkan mengenai proses dan mekanisme pembentukan peraturan presiden. Ini merupakan sub materi dari mata kuliah perancangan peraturan perundang-undangan yang dosen pengampunya, dosen pertama Bapak Dr. UU Nurul Huda SAG SHMH, dan dosen kedua Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSY MH. Baik, mungkin langsung saja. Presiden bisa membuat peraturan. Tentunya presiden dapat membuat peraturan yang seringkali disebut dengan Perpres atau peraturan presiden dan Kepres atau keputusan presiden. Presiden itu mempunyai kewenangan yakni membentuk peraturan presiden sebagai ketentuan pengaturan atau yang disebut regeling, dan keputusan presiden yang bersifat penetapan atau basiking. Nah, apa itu regeling? Regeling merupakan perbuatan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu peraturan yang bersifat umum dan abstrak. Pengaturan yang dimaksud dapat berbentuk undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Nah, melalui regeling terwujud kehendak pemerintah bersama lembaga legislatif ataupun oleh pemerintah sendiri. Maksud dari perkataan umum tadi dalam pengertian regeling atau peraturan berarti bahwa presiden atau pemerintah sedang berupaya mengatur semua warga masyarakat tanpa terkecuali. Dalam bahasa lainnya adalah peraturan ini ditunjukkan kepada semua warga masyarakat tanpa terkecuali dan bukan bersifat khusus. Nah, untuk sebagai contohnya adalah perbuatan pemerintah yang menerbitkan peraturan tentang syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam upaya mengajukan permohonan kartu tanda penduduk atau KTP ataupun izin mendirikan bangunan atau IMB. Nah, dalam kedua peraturan tersebut, pemerintah tidak menyebutkan nama atau identitas orang perorangan, akan tetapi secara umum kepada setiap orang yang akan melaksanakan permohonan kedua akte tersebut. Nah, selanjutnya adalah basicking. Basicking itu merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berisi tindakan hukum negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, sebagai contohnya adalah surat edaran atau circular, seperti surat edaran Bank Indonesia. Selanjutnya adalah contoh selanjutnya adalah surat perintah atau instruksi, seperti misalnya instruksi presiden, pedoman kerja, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, buku panduan atau guide, dan sebagainya. Nah, ada perbedaannya nih. Perbedaannya antara keputusan atau basicking dengan peraturan atau regeling adalah untuk keputusan sendiri selalu bersifat individual dan konkret. Pengajuan gugatannya melalui di Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, untuk keputusan ini bersifat sekali dan selesai. Untuk peraturan, sedangkan untuk peraturan atau regeling itu bersifat general, abstrak. Pengujiannya untuk peraturan di bawah undang-undang atau judicial review ke Mahkamah Agung, sedangkan undang-undang sendiri diuji ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini peraturan ini selalu berlaku terus-menerus sampai ada perubahan
dan penggantinya. Nah, poin yang kita bahas mengenai sekarang mengenai proses pembentukan peraturan presiden. Dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan perencanaan penyusunan peraturan presiden dilakukan dalam satu program penyusunan peraturan presiden. Lebih lanjut, pasal 55 menyebutkan ayat 1, dalam penyusunan rancangan peraturan presiden, Pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan atau antar non-kementerian. Jadi, Pemrakarsa sendiri membentuk sebuah panitia sesuai kebutuhan untuk dalam penyusunan rancangan peraturan presiden. Yang ayat keduanya, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Nanti setelah Pemrakarsa sudah membuat panitia dan sudah proses pengharmonisasian, pembuatan konsepnya, nanti dikoordinasikan dengan menteri dalam bidang hukum. Nah, dan ayat ketiganya, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antar kementerian dan atau non-kementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian rancangan peraturan presiden diatur dalam peraturan presiden. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bagian keempat tata cara perencanaan program penyusunan peraturan presiden menjelaskan pasal 31 ketentuan mengenai tata cara perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 30 berlaku secara muntadis terhadap perencanaan program penyusunan peraturan presiden. Nah, dalam pasal 32-nya ayat 1, dalam hal perencanaan program penyusunan peraturan presiden dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah, Pemrakarsa terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada presiden. Selanjutnya ayat kedua, dalam hal presiden memberikan izin prakarsa penyusunan peraturan presiden untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah, Pemrakarsa melaporkan usul penyusunan rancangan peraturan presiden tersebut kepada menteri di bidang hukum. Baik, kali ini merupakan pembahasan terakhir mengenai proses penetapan dan pengundangan peraturan presiden. Berdasarkan pasal 14 tahun 114 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 menyebutkan Presiden menetapkan rancangan peraturan presiden yang telah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Naskah rancangan peraturan presiden tersebut ditetapkan oleh presiden menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden dengan membubuhkan tanda tangan. Jadi setelah proses yang pertama Pemrakarsa membuat panitia, pengharmonisasian, dan pembulatan konsep perancangan, dan setelah menjadi rancangan undang-undang dan telah disahkan di musyawarah, langsung dibubuhi tanda tangan presiden. Selanjutnya, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau sekretaris kabinet membuka nomor dan tahun pada naskah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh presiden. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau sekretaris kabinet, urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara atau sekretaris kabinet menyampaikan naskah yang telah dibubuhi oleh
dibubuhi nomor dan tahun kepada Menteri Koordinator Hukum untuk diundangkan. Ya, jadi setelah Presiden menetapkan melalui tanda tangannya, lalu Sekretaris Kabinet membubuhi nomor dan tahun undang-undang atau pemerintah peraturan Presiden tersebut. Selanjutnya adalah Menteri yang mengundangkan Perpres tersebut dengan menempatkan dalam lembar negara Republik Indonesia disertai dengan nomor dan tahunnya dan menempatkan penjelasan dalam tambahan lembaran negara Republik Indonesia dengan memberikan nomor. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.